Selamat datang di channel Mekanik Traveling. Penjelasan tentang tutup radiator, fungsinya dan ciri-cirinya ya. Ini dengan kode 1.1 atau ini yang dengan kode 0.9 itu adalah kode bar. Bar itu adalah tekanan per kilo. Jadi ada beberapa tutup radiator yang di beberapa mobil tekanan ini tidak ada, tetapi ditunjukkan dengan kPa atau kilopascal. Kalau untuk 1,0 itu biasanya 108 kPa. Nah, tutup radiator ini atau tekanan ini berpengaruh sama tekanan yang ada di dalam radiator. Apabila tekanan radiator mencapai tekanan 1,1 bar, maka valve ini dia akan membuka. Setelah valve ini membuka, kemudian kalau kita lihat di sini ada lubang. Nah, lubang ini setelah valve membuka, dia akan mengeluarkan uap panas masuk ke reservoir. Nah, setelah masuk ke reservoir, air yang ada di reservoir akan dihisap kembali untuk mengisi air radiator. Nah, air radiator yang dalam kondisi panas itu akan didinginkan oleh kipas extra fan. Ada extra fan, ada dua, yang satu ikut mesin, putaran mesin, yang satu elektrik. Kebetulan ini kita pakai yang elektrik ya. Jadi setiap panasnya mencapai 90 derajat dia akan hidup. Begitu panasnya turun jadi 80 derajat, dia akan mati secara otomatis. Setelah air ini didinginkan, maka termostat yang ada di sini dia akan membuka. Termostat akan membuka, air akan mengalir ke sana melalui water pump. Air akan dipindahkan ke dalam mesin, kemudian air dari dalam mesin akan dikirim lagi ke sini dan didinginkan ulang kembali lagi seperti itu. Nah, untuk beberapa mobil yang sudah sudah menggunakan standar 1,1, apabila kita turunkan jadi 0,9, maka sistem pendinginan akan lebih cepat. Sistem pendinginan akan lebih cepat, tetapi berpengaruh sama sistem kerja injeksi, karena sistem kerja injeksi itu membutuhkan suhu 80 sampai 90 derajat. Itu untuk berpengaruh sama suhu, itu berpengaruh sama iritnya atau tidaknya BBM yang dipakai. Karena semakin suhunya semakin bagus, semakin pas, maka BBM akan cepat terbakar. Apabila standarnya 0,9 terus kita naikkan ke 1,1, maka tekanan yang ini akan berlebih. Dia misalnya standarnya radiator ini 0,9, tekanannya menunggu sampai 1,1. Efek sampingnya adalah radiator bisa melengkung, radiator bisa bocor, atau sistem sambungan ini akan pecah. Sambungan ini atau selang bypass, kemudian water pump itu akan pecah karena tekanannya terlalu tinggi, sementara dia belum membuka, belum buang uap panas. Jadi uap panas akan terkumpul di sini. Efek sampingnya adalah sambungan-sambungan ini yang akan kalah duluan, atau lebih fatalnya radiator bisa pecah atau melengkung. Untuk yang belum paham tentang radiator atau tentang sistem kerja radiator maupun sistem kerja tutup radiator itu jangan asal beli ya. Kalau teman-teman punya standarnya 0,9, maka belilah 0,9 dengan sistem valve yang sama, karena ini ada berbeda-beda tergantung sama radiatornya sendiri. Karena kalau kita beli yang valve kecil, otomatis uap panas itu akan keluar terus, jadi tidak bisa bekerja dengan baik. Nanti akan menyebabkan reservoir penuh dan akhirnya tumpah di reservoir. Itu untuk tutup radiator. Nah, sama saya ingin menambahkan, tutup radiator ini sebaiknya diganti berapa lama, atau rusaknya, mungkin teman-teman pengen tahu rusaknya kapan. Jadi ada baiknya kalau untuk standarnya mobil, tutup radiator itu diganti setiap 40.000 km. Itu diganti dengan yang baru. Jika sudah melebihi itu, maka karet-karet yang ada di sini atau sistem pegasnya itu akan melemah. Kalau sudah melemah, akhirnya sistem pendingin tidak bekerja dengan baik. Ingat ya, karena mobil ini diciptakan melalui research dari para ahlinya. Jadi mereka sudah menggunakan standar yang sudah ditetapkan. Jadi kalau misalnya pengen ganti, maka usahakan sesuai dengan standar aslinya. Apabila teman-teman beli kendaraan yang sudah bekas, ada baiknya mungkin searching di Google atau cari tahu standarnya berapa, maka kembalikan ke standar awal.
Oke, sekian dulu ilmu dari kami. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen agar kami tetap terus berkarya. Salam mekanik traveling.